Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Farhan dengan NIM di 111230081 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai pemenuhan mata kuliah evaluasi dan audit TI. Oke, langsung saja kita ke jurnalnya. Kita mereview jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan COVID-5 pada perusahaan penyedia layanan internet atau ISP. Untuk nama jurnal sendiri di sini namanya Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi atau RMSI. Untuk volume jurnal ini adalah volume 8. Nomor 1 terbit pada bulan Februari tahun 2022. Jumlah halaman 6 yang terdiri dari halaman 17 sampai 22. Jurnal ini ditulis oleh 5 penulis. Untuk penulis pertama, Johannes Fernandes Andri. Penulis kedua, Franska Sakile. Penulis ketiga, William Dharma. Penulis 4, Paramita Rosati. Dan penulis kelima, Rainaldi Excelsia. Mereka berlima dari prodi yang sama, yaitu Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Bunda Mulia. Nah, ini terdapat email pribadi masing-masing dari si penulis. Untuk selanjutnya kita mereview abstrak. Abstrak adalah gambaran umum untuk memudahkan pembaca dan untuk menarik minat pembaca. Jadi kalau sudah membaca abstrak ini, penulis bisa mengetahui gambaran secara umum. Untuk reviewer adalah saya sendiri, Torik Farhan, dengan NIM 111230081. Saya melakukan review pada tanggal 17 April 2025. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat pada bagian pendahuluan. Dalam era digital saat ini, perusahaan penyedia layanan internet atau ISP sangat bergantung pada informasi untuk menjalankan operasional bisnisnya. Namun banyak perusahaan masih menghadapi kendala dalam mengelola masalah operasional TI secara efektif. Untuk itu dibutuhkan audit sistem informasi guna memastikan proses tersebut berjalan optimal. Nah, penelitian ini menggunakan framework COVID khususnya pada domain DSS 03 atau manajemen
belum. Untuk menilai tingkat kapasitas perusahaan dalam menangani masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi tata kelola TI. Untuk tujuan penelitian ini memiliki tujuan khusus, yaitu menentukan setiap proses menggunakan kapasitas level untuk mengetahui level kapasitas pada perusahaan dan memberikan rekomendasi dari hasil analisis yang telah didapatkan kepada perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu tempat di mana penulis melakukan observasi atau penelitian. Penulis melakukan observasi wawancara di PT Inlet. Langsung saja kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Masuk ke dalam landasan teori. Nah, penelitian dahulu ini, penelitian sebelumnya terkait audit sistem informasi Wijaya dan Andri pada tahun 2017 melakukan pengukuran performa aplikasi menggunakan framework COVID-5. Andri dan Kristianto pada tahun 2018 membandingkan COVID 4.1 dan 5 dalam audit sistem informasi. Untuk metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, di mana peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang dalam bidang IT di perusahaan tersebut, memperoleh hasil dari analisis yang digunakan untuk mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dan keuntungan perusahaan serta memastikan optimalisasi sumber daya dalam perusahaan. Selanjutnya langsung masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian di sini terlihat domain dengan nama DSS 03.1. Rata-rata gap adalah 1,4, di mana dapat disimpulkan bahwa rata-rata gap 1,4 kesenjangan tingkat kemampuan dengan tingkat yang dihadapkan di DSS 03.01 adalah 1 untuk mencapai tingkat yang dihadapkan. Selanjutnya kesenjangan antara tingkat kemampuan dengan tingkat yang dihadapkan di DSS 03.01. Tidak ada satupun subdomain yang mencapai level kapasitas yang diharapkan. Di sini saya juga menemukan masalah. Saya menganalisis temuan masalah sendiri, yaitu 1, perusahaan belum mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi dari kesalahan yang diketahui. Belum ada penjadwalan penyelesaian masalah yang terdokumentasi. Tidak ada pencatatan biaya yang hilang akibat permasalahan. Manajer tidak melakukan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan operasional. Evaluasi solusi
atas masalah yang sudah diidentifikasi belum dilakukan. Nah, di sini ada rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan yang telah disampaikan pada temuan masalah. Yang pertama, identifikasi, evaluasi, solusi untuk setiap masalah yang muncul. Susun penjadwalan penyelesaian masalah yang diinformasikan ke pihak yang terdampak. Dokumentasikan biaya dan kerugian akibat masalah yang bisa dilakukan analisis risiko. Lakukan rapat rutin antara manajer untuk membahas permasalahan dan menciptakan solusi jangka panjang. Untuk selanjutnya adalah kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian menurut saya, penelitian ini menggunakan framework standar internasional atau COVID-5. Penelitian ini memakai COVID-5 framework yang sudah diakui secara global dalam tata kelola dan manajemen TI. Hal ini meningkatkan reliabilitas dan validitas audit sistem informasi. Fokus yang spesifik dan terarah. Penelitian berfokus hanya pada satu domain COVID-5, yaitu DSS 03 atau Manager Problems. Fokus ini memberikan kedalaman analisis pada satu area penting yang berhubungan langsung dengan respon dan penanganan masalah operasional TI. Pendekatan praktis dan langsung ke lapangan. Hal ini dibuktikan dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di perusahaan, bukan hanya berdasarkan teori. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah data primer yang aktual dan relevan. Pengukuran capability level yang jelas. Penelitian ini mengukur tingkat kapasitas subdomain dengan metode kualitatif berdasarkan standar COVID. Ini memudahkan perusahaan melihat kinerja saat ini, dan selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian ini. Menurut saya, fokus terlalu sempit, hanya memiliki satu subdomain. Penelitian ini hanya fokus pada satu domain DSS 03, Manage Problems dari framework COVID-5. Akibatnya, aspek lain dari tata kelola TI yang penting seperti perencanaan strategis atau APO atau pengawasan dan evaluasi atau MEA tidak dibahas. Jumlah responden yang terbatas. Wawancara hanya dilakukan pada 3 orang dari divisi IT, sehingga sudut pandang dan data yang diperoleh bisa jadi belum mewakili seluruh unit organisasi. 3. Kurangnya pendekatan kuantitatif yang mendalam. Penelitian capability level terhadap kondisi ideal. Kelebihan penelitian ini selanjutnya yaitu relevan untuk dunia industri. Penelitian ini dilakukan di lingkungan perusahaan nyata atau ISP, sehingga hasilnya aplikatif dan dapat dijadikan acuan oleh perusahaan lain dengan konteks serupa.
lebih banyak berdasarkan wawancara kualitatif tanpa dukungan data kualitatif tambahan seperti performa sistem atau pengukuran tingkat insiden problem IT secara numerik. Belum disertai informasi implementasi solusi. Penelitian hanya sampai pada tahap analisis dan rekomendasi. Belum ada implementasi evaluasi terhadap rekomendasi yang diberikan sehingga dampaknya belum dapat dilakukan secara nyata, terbatas pada satu perusahaan. Hasil penelitian ini sangat terkait konteks perusahaan tertentu. PSP tempat studi kasus dilakukan sehingga generalisasi ke perusahaan lain masih terbatas. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulan pada penelitian kali ini adalah beberapa item sudah dilakukan oleh perusahaan, namun sebagian belum dilakukan secara maksimal. Ini dapat dilihat pada level mereka saat ini, yang bahkan tidak satu pun subdomain mereka mencapai level yang diharapkan. Skor rata-rata mereka di domain ini adalah 1,4. Skor ini dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa hal berikut. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproses solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Perusahaan harus membuat jadwal tentang beberapa lama proses pemecahan masalah sehingga orang dapat mengetahui dengan tepat kapan masalah akan diselesaikan. Dan para manajer perusahaan harus bertemu secara teratur atau rutin untuk membahas masalah yang ada dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.